terus berkembang ini memahami dan memberdayakan peserta didik adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang cerah. Nah, mengapa peserta didik adalah pusatnya pendidikan? Karena memastikan pendidikan relevan, efektif, dan dapat transformatif bagi setiap individu. Nah, seperti agenda presentasi. Agenda presentasi ini adalah membahas karakteristik, peran, atau tantangan strategi dukungan sebagai peserta didik. Pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu adalah proaktif mencari pengetahuan dari solusi. Yang disini juga ada kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama dengan tim berbagi ide secara efektif. Di sini juga ada kritis dan kreatif, seperti menganalisis, memecahkan masalah, dan berinovasi. Dan yang selanjutnya itu ada di digital motivasi, seperti mahir menggunakan teknologi untuk belajar dan berkomunikasi. Nah, peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran itu adalah peserta didik harus menjadi agen aktif, bukan hanya penerima pasif, dan juga dalam pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran mereka juga berpikir kritis atau memecahkan masalah, seperti membekali peserta didik dengan keterampilan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini juga ada mengembangkan inisiatif atau mendorong rasa ingin tahu yang inisiatif untuk menjelajahi topik barunya. Dan di sini juga ada kolaborasi efektif. Kolaborasi efektif itu adalah meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan tim atau berkomunikasi dengan lingkungan yang lain. Strategi mendukung kebutuhan belajar yang beragam atau diferensiasi. Nah, pembelajaran personalisasi adalah menyesuaikan metode dengan materi-materi yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, seperti juga ada kurikulum adaptif juga adalah materi yang relevan dengan minat, tingkat pemahaman untuk mendorong motivasi. Dan di sini juga ada penilaian formatif. Penilaian formatif adalah memberikan umpan balik berkelanjutan atau memandu kemajuan belajar peserta didik. Nah, pentingnya mengembangkan potensi peserta didik itu seperti ekspresi kreatif atau mendorong seni, musik, dan penulisan untuk mengungkapkan ide-ide tersebut. Dan seperti bakat akademik itu menyediakan atau tantangan tambahan seperti bagi yang unggul di mata pelajaran tertentu. Di sini juga ada STEAM. STEAM itu meningkatkan minat pada sains, teknologi, atau rekayasa, dan matematika. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah mengembangkan keterampilan sosial, nasional, emosional, dan berkepemimpinan. Nah, peran teknologi juga dapat memberdayakan pembelajaran peserta didik. Pembelajaran seperti interaktif, platform atau aplikasi yang membuat belajar itu lebih menarik lagi. Dan akses sumber daya global membuka pintu berbagai materi dari pendidikan ke seluruh dunia. Seperti keterampilan seperti kolaborasi digital. Kolaborasi digital adalah memfasilitasi proyek dan diskusi kelompok dari jarak jauh. Di sini juga ada kolaborasi orang tua. Nah, kolaborasi orang tua dan komunitas untuk mendukung peserta didik adalah keterlibatannya orang tua menciptakan lingkungan belajar rumah untuk mendukung dan memotivasi peserta didik tersebut. Dan yang kedua, partisipasi komunitas melibatkan organisasi lokal dalam kegiatan instruktur dan mentoring. Dan yang ketiga, program kemitraan. Program kemitraan itu apa? Program kemitraan itu adalah mengembangkan program bersama antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Nah, jadi kesimpulannya dan langkah selanjutnya untuk membangun ekosistem pendidikan yang holistik adalah fokus kepada peserta didik, menjadikan setiap individu pusat dan strategi dan inovasi pendidikan. Dan inovasi berkelanjutannya juga terus beradaptasi dengan teknologi dan materi pembelajaran yang efektif dan kolaborasi yang kuat, seperti membangun jembatan antara